Halo guys, selamat datang kembali di Nestras Garage. Hari ini aku mau review sebuah supercar. Tapi bukan supercar yang biasa, melainkan adalah supercar buatan Indonesia 100%. Ini dia. Ya, sebelumnya terima kasih buat bengkel Top 7 Garage Surabaya yang udah nyediain dan minjemin ini mobil buat kita review. Perkenalkan, ini adalah sebuah 7 Sport, supercar buatan Indonesia, yang dimana ini menggunakan basis dari Mitsubishi Galant VR4. Dan ngomong-ngomong soal ini mobil, sebenarnya ini mobil itu full 100%, ya nggak 100% juga sih, 99% buatan sendiri. Jadi, sasisnya itu diubah sama dia, jadi yang dipakai cuma 10%. Jadi sasisnya dari Galant VR4 ini yang dipakai cuma 10% dan sisanya dibuang. Itu nge-build lagi dari nol. Kemudian untuk bodinya itu full dari galvanis plat. Jadi kalau kalian mikirnya ini tuh dempul gang itu bukan. Jadi ini sebuah body plat yang ditekuk-tekuk dan diukir sedemikian rupa. Jadi bentuknya nggak kayak gini. Nah, bisa dibuktiin ya. Gila, ini plat loh. Bayangin, mobil plat ini beratnya berapa ya? Paling ya sekitar hampir 2 ton ya, kalau kira-kira lah ya. Dan kalau kalian lihat dari depan, kalian pasti sudah tahu kalau ini itu lampunya menggunakan basic dari lampu apa. Ya, ini adalah lampu dari Toyota Fortuner VRZ yang kita bisa lihat di Toyota Fortuner generasi terakhir, yang dimana lekukannya itu bisa dibilang bisa menjadi sebuah inspirasi bagi ini mobil ya. Kemudian ini ada LED-nya, dan ini ada xenon beam LED-nya. And then di sini ada sebuah kayak air duct itulah, pokoknya air duct untuk angin-anginan untuk masuk. Kemudian di sini juga ada air duct yang diperpadukan sama karbon, guys. Kemudian di sini ada logo 7 Sport, ya logonya kayak mirip Garuda gitu lah ya. Kemudian di sini ada ventilator yang lumayan gede dengan dibalut sama karbon juga. Terus kalau aku lihat-lihat dari depan tuh ya, bodinya itu hampir mirip-mirip sama Aston Martin DB9 guys, atau Maserati, karena bagian depan moncong ini panjang banget dan kelihatan lebih gagah banget. Kemudian untuk di bagian atasnya ini dia pakai karbon juga, jadi diperpadukan sama karbon. Ini sebenarnya bukan untuk main-mainan aja ya, jadi ini bukan untuk gaya-gayaan, ini juga ada fungsinya guys. Walaupun sebenarnya di dalam ini nggak ada mesin, tapi ini juga berfungsi untuk pendinginan rem juga. Terus kita bisa lanjut ke bagian samping ya. Di bagian samping ini fendernya juga lumayan gede dan bisa untuk velg-velg yang gede-gede juga. Jadi nggak harus velg yang racing kayak gini. Terus ini di sebelah samping ini juga ada yang paling unik ya. Kalau aku bilang ini spionnya. Itu kenapa? Karena spion ini tuh bukan spion kaleng-kaleng ya. Ini tuh spion dari karbon. Kemudian ini tuh ada kamera kecil guys. Jadi kalau kita misalnya di dalam kita mau lihat view pemandangan dari spion itu, kita nggak harus noleh kanan kiri gini, nggak harus. Jadi karena di dalam ini ada sebuah LCD yang nanti kita bisa lihat ya. Terus di bagian samping ini dia terinspirasi dari Koenigsegg. Jadi bodi sampingnya itu aerodinamisnya itu diperhitungkan sekali. Karena apa? Karena mobil ini juga bekerja sama dengan desain dari universitas ternama di Surabaya ini. Jadi entah kenapa, karena itu dia bisa bikin aerodinamis yang seimbang. Terus kemudian di bagian bawah ini side skirtnya, kalau menurut aku ya ini nggak norak dan pasti ganteng banget guys. Kalau kalian lihat di sini pasti kalian lihat, wah ini supercar yang keren banget nih. Ini buatan mana nih? Ya ini buatan Indonesia. Terus kemudian di bagian pintu ini itu juga handle-nya itu lucu. Jadi handle-nya itu karbon. Terus ini nggak ada tuasnya guys, karena tuasnya itu diganti sama tombol ya di sini. And then di bagian pintunya ini juga kacanya itu full ya. Jadi dari depan sampai belakang ini nggak ada gap. Ya gapnya cuma ini aja lah, gap-gap yang seharusnya ini diisi karet ya. Karet untuk nutupin kalau biar hujan itu nggak ada air yang masuk. Tapi di sini masih belum nemuin, karena yang di karet-karet ini itu perlu mendatangkan dari UK dan itu nggak
memakan waktu yang sebentar tuh memakan waktu yang cukup lama. Terus kita bisa lihat di bagian belakang ini tuh benar-benar dipikirkan secara matang ya, tentang aerodinamis dan tentang pendinginan sebuah mobil untuk pendinginan rem maupun pendinginan di radiator mesin ya. Jadi ini penting banget untuk pendinginan mesin karena mesinnya ada di belakang guys. Jadi mobil ini tuh rear engine and rear wheel drive. Keren kan? Terus kita lanjut yuk ke bagian belakang yuk. Jadi di sini itu perpaduan antara SUV Pajero dan SUV Fortuner. Karena kenapa? Dia di bagian stop lampnya ini menggunakan Pajero. Pasti kalian udah tahu lah ya. Dan ini tuh stop lampnya Pajero yang sebelah kanan dan dipindah ke sebelah kiri dan ditidurin. Yang ini Pajero sebelah kiri tapi ditidurin dan dipindah ke sebelah kanan. Terus di bagian belakang ini yang aku suka itu adalah desainnya itu dia cukup unik dan itu kalau aku bilang tuh nggak richer lah. Pokoknya perfect banget, proper banget. Terus di bagian belakang ini juga dia itu mirip-mirip sama kayak Lamborghini Huracan guys. Jadi ada tingkatan-tingkatan lekukannya gitu ya. Dan ini juga terbuat dari karbon, kalian bisa lihat. Terus di bagian wingnya ini juga aku suka karena ini nggak terlalu alay dan pasti ini juga fungsi banget untuk mendapat aerodinamis yang butuh untuk downforce ya. Jadi mobil itu sebenarnya tuh fungsional banget. Walaupun kalau kalian tahu sebuah mobil ekstrim itu pasti hampir dikatakan fungsionalnya itu hampir nggak ada. Jadi kalau di mobil ini tuh fungsionalnya semua berjalan dengan baik dan berfungsi dengan baik. Terus di bagian belakang ini dia membuat diffuser yang custom dan diperpadukan sama karbon-karbon. Dan di sini ada tulisan Mitsubishi guys. Ya logo Mitsubishi lah. Ya karena emang basicnya dari Mitsubishi Galant VR4. Dan di sini ada tulisan VR4 Limited Edition. Pokoknya mobil ini tampak dari eksterior itu pakai tampak keren banget, pasti nggak kalah sama supercar buatan luar negeri guys. Sekarang kita akan lanjut ke bagian kaki-kakinya. Yuk, let's check it out. Nah, jadi ini dia kaki-kakinya dari 7 Sport ini yang bikin proper guys ya. Jadi velgnya ini dia Avanti ring 19 dan ini velg yang didatangkan dari US dan ini memakan waktu yang cukup lama juga karena sekitar hampir 4-5 bulan untuk mendatangkan velg dari US ini guys. Kemudian dia dibalut sama ban ATR Sport yang lebarnya sekitar 235 dan profil bannya 35 guys. Jadi tadi aku lupa bilang kalau velg ini tuh lebarnya 9 inci guys. Terus dibalik dari velg ini ada BBK yang lumayan gede, ya nggak gede-gede amat sih. Tapi di kalipernya dia memakai Brembo yang 4 pot, kemudian di baliknya ada disc brake yang memakai sekitar 360 mm. Terus kemudian di bagian suspensinya dia pakai coilover QA1. Jadi mobil ini tuh sportnya juga kerasa karena bantingannya pun juga nggak terlalu keras. Dan yang pasti handlingnya pun juga pasti dapat guys. Dan kita sekarang akan lanjut ke bagian belakang. Yuk. Nah, kemudian di bagian belakang ini dia sama ya. Velgnya Avanti ring 19 tapi lebarnya ini lebar 11 inci ya. Terus dibalut juga sama ban ATR Sport yang lebar tapaknya 265 dan ketebalan profilnya itu 30. Tapi coilover yang belakang ini nggak pakai coilover QA1. Coilover yang belakang ini pakainya coilover yang Kido guys. Dan di belakangnya masih pakai kaliper yang standarnya ya. Jadi belum diganti BBK. Kalipernya standarnya itu 2 pot. Yuk kita sekarang lanjut ke bagian interiornya ya. Let's check it out. Yang paling aku suka di bagian mobil ini adalah interiornya. Jadi interiornya itu bisa dibilang cukup rapi dan hampir nggak ada cacat ya. Jadi interiornya ini hampir mirip-mirip sama Lamborghini guys. Jadi kalau Lamborghini itu interiornya itu cukup simple dan desain dashboardnya maupun desain interior kabinnya itu lumayan nggak merusak mata loh pokoknya. Pokoknya the best lah. Dan di sini tuh banyak banget
yang aku suka yaitu panel karbon. Jadi mulai dari panel karbon sebelah sana, kemudian ada lagi yang di kisi-kisi AC, bahkan di panel-panel tengah sampai bawah sini pun juga udah pakai karbon semua guys. Kemudian yang di pintu ini juga pakai karbon, ntar kalian bisa lihat. Terus di pengaplikasian karbon di setir ini juga cukup rapih ya. Jadi hampir nggak ada kecacatan yang ada di mobil ini. Dan untuk di mobil ini di atasnya itu pakai panoramik ya guys ya, tapi tetap dikasih plafon tambahan yang di-retrim ulang sama in-car. Dan kalian bisa lihat di sini rapi banget, jadi nggak ada jahitan-jahitan yang palsu ya. Jahitan-jahitannya itu asli semua guys. Terus di dashboard ini juga soft touch, kemudian ada jahitan-jahitan yang asli dan nggak jahitan-jahitan palsu. Lalu di bagian speedometernya ini dia ini tetap mengambil dari speedometernya Galen VR4 ya, tapi yang UK. Jadi kalau yang di UK itu dia stop speednya bisa sampai 260 km per jam, dan untuk yang di JDM itu cuma 180 km per jam, yang kalian bisa lihat di review Galen VR4 kita yang linknya di atas ini. Dan kenapa di Jepang itu cuma sampai 180 km per jam? Karena di rules yang di Jepang itu ada yang namanya rules Gentleman's Agreement. Jadi di mana top speednya itu cuma mencapai 180 km per jam aja, dan horsepower-nya itu nggak boleh melebihi 320 horsepower. Terus yang paling aku suka juga di bagian sini tuh, kita duduk di sini tuh agak tenggelam, tapi sayangnya kaki kita tuh kurang ergonomis gitu guys. Jadi kakiku ini kan lumayan panjang ya. Jadi kalau aku injek ke sini, dia tuh agak nabrak ke sini. Jadi kalau aku bilang ini kurang ke atas lah. Tapi nggak apa-apa lah, namanya mobil buatan sendiri tuh harus kita apresiasi ya. Tentunya apalagi buatan karya anak Indonesia guys. Terus yang di bagian jok ini dia pakai Recaro. Terus di belakangnya itu dibalut sama karbon, tapi di bagian depannya ini di-retrim lagi jadi sewarna sama kayak interior karbinnya guys. Jadi emang mobil ini tuh bener-bener two-seater dan visibilitasnya lumayan bagus, tetapi visibilitas belakangnya itu lumayan jelek guys. Ya bukan jelek lagi sih, bahkan kita nggak bisa ngelihat mobil yang ada di belakang kita ataupun sekitar belakang mobil ini guys, karena ini tuh nggak ada spionnya, dan karena di belakang ini mesin ya, jadi ini ditutup. Terus katanya rencananya sih mau masang kamera belakang, jadi buat untuk spion yang di atas ini guys. Dan tadi yang kayak udah aku bilang, di sini tuh ada LCD, gunanya itu untuk spion guys. Jadi kalian nggak perlu lihat sampai luar gitu ya, lihat tengok kanan kiri gini lah. Jadi kalian itu visibilitasnya bisa berfungsi dengan maksimal. Seperti yang tadi aku bilang, kalau mobil ekstrim ini tuh bener-bener rapih dan fungsional, dan nggak kayak gado-gado kayak ekstrim-ekstrim yang lain guys. Tapi aku nggak nyebutin nama ya. Terus di bagian head unitnya ini yang paling langka, karena apa? Dia tuh pionirnya ini didatangin langsung dari UK. Jadi mobil itu walaupun sebenarnya dirakitnya dan dibuat dari Indonesia ya, tapi ada parts-parts yang didatangin dari luar negeri. Contohnya kayak ini itu datangin dari UK. Dan kenapa dia datangin dari UK? Karena pionir yang di Indonesia sama pionir yang di UK itu katanya beda, dan yang di Indonesia itu di downgrade lah ya, biasalah. Di setirnya juga ada logo Top 7 yang mirip-mirip sama Koenigsegg guys. Pokoknya mobil ini tuh detail interiornya tuh rapi banget dan aku suka. Kecuali yang ini, soalnya ini buat belok agak susah. Dan di sini ada pedal shift dari Pajero Sport. Ntar kita bisa lanjut ke bagian mesinnya. Yuk, let's check it out. Ya guys, jadi inilah mesin dari 7 Sport ini. Jadi mesin ini tuh menggunakan basicnya dari Galen VR4, yaitu mesin 613 TT, yang dimana mempunyai konfigurasi V6 dan displacement sebesar 2500 cc. Jadi mesin ini tuh sama banget sama mesinnya Galen VR4 ya. Tapi yang di sini yang dirubah itu hanya piping-pipingnya aja yang diubah, karena dia ini kan asalnya kan mesinnya itu di depan guys, tapi diubah ke belakang dan dibikin rear wheel drive. And then di bagian turbonya ini sama intercoolernya ini dia taruh di atas. Terus ini bagian blow off-nya ditaruh di sini. Pokoknya piping-pipingnya itu rapi banget dan aku suka. Terus yang kalian lihat di sini tuh piping-pipingnya itu untuk penyuplai angin dari depan yang tadi kita udah lihat. Jadi ada kayak funnel-funnel gitu. Itu untuk penyuplai angin ke arah fan ini guys. Terus di sini filter airnya diganti juga sama punyanya Shimota. Jadi ini kepalanya pakai kepala Shimota.
Terus di situ ada reservoir. Terus kalau ini ngebukanya itu pakai motor race guys. Jadi di sini tuh ada tabung motor race-nya. Itu powernya sebesar 60 Newton. Jadi lebih ringan daripada yang di pintu ini. Kalau yang di pintu ini itu sekitar 200 Newton ya. Ntar kalian bisa lihat buka tutupnya karena ini lama banget ya. Jadi kalau dikejar maling gitu, kita mau masuk itu susah guys. Ini apaan pintunya bukanya lama. Tapi nggak apa-apa. Terus di sini yang tadi kita udah lihat ya. Itu tuh ada suspensionnya dari Kido coilover. Jadi ini tetap pakai multilink ya. Tetap punyanya Galen. Dan nggak diubah-ubah, ya hanya di sini aja yang diubah. Jadi shock breaker taruh di atas. Terus rangka yang ini itu lumayan rapi ya, jadi nggak ada kelihatan belepotan gitulah. Cuman emang ada beberapa bagian parts yang agak nggak rapi karena emang pengaplikasiannya emang susah guys. Jadi kita lihat gini aja udah seneng karena kita juga harus mengapresiasi karya anak bangsa. Gila ya, jarang banget loh ada modifikator yang ngebangun mobil itu dari mesin depan diubah ke mesin belakang. The best lah pokoknya lah. Salut buat Top 7 Garage. Ntar kita sekarang mau lanjut ke nyetirnya. Gimana? Enak nggak sih rasanya? Yuk langsung aja. Tadi aku lupa mau ngebahas bagasinya. Jadi ini bagasinya di depan ya. Sama kayak Porsche, Ferrari, Lamborghini. Nah, jadi ini dia sistem bukanya itu pakai pegas ya. Pakai shock breaker mini lah. Terus di sini tuh tempatnya buat ban serep, jadi lebih fungsional lah kalau aku bilang ya. Tapi untuk naruh barang-barang belanjaan di sini hampir nggak bisa, bahkan justru malah nggak bisa guys. Tapi ya worth it lah sama mobilnya. Dan ini lumayan berat sih karena emang shocknya ini bagus banget. Nah guys, sekarang aku udah ada di bagian dalam dari 7 Sport ini dan aku mau nyobain kayak apa sih feel-nya nyetir supercar buatan Indonesia. Coba ya. Ini udah kita starter dan mohon maaf kalau misalnya rame soalnya emang mesinnya di belakang dan agak berisik guys. Dan ini emang kayaknya susah banget. Jadi ini nggak terlalu ergonomis ya. Soalnya di sini tuh kakiku terlalu panjang. Jadi aku jamin nih kalau misalnya orangnya itu tingginya lebih dari 175 ya, itu tuh pasti agak mentok dan gak enak guys nyetirnya guys. Ini knalpotnya berisik banget, tapi iya fun to drive lah karena ini emang visibilitasnya tuh emang enak ya, kecuali yang belakang karena kita nggak bisa lihat. Dan di sini emang ketutupan sama ini ya, tadi yang seperti aku bilang tadi, rencana nanti dibikinin kamera sendiri lah untuk bagian spion belakangnya ini guys. Kayaknya dia mau pakai yang 360 derajat, jadi lebih visibilitasnya lebih enak lagi lah pokoknya. Terus radius putarnya ini juga lumayan gede, tapi remnya agak sedikit berat ya. Terus kita tuh kalau misalnya mau ngelihat sebelah sisi spion itu nggak perlu kita ngelihat gini, karena di sini pun juga sudah ada loh. Radius putarnya lumayan enak guys. Terus tadi kayak aku bilang, handlingnya itu juga lumayan enak ya. Bantingannya itu enak, soalnya ini emang bodinya tuh bener-bener galvanis plat, jadi nggak ada satupun fiber yang nempel di mobil ini. Fiber pun itu carbon fiber guys, jadi carbon fibernya itu mungkin nempel di aksesorisnya ya, kayak yang tadi di bagian hood funnel, kemudian di bagian diffuser, and then di bagian bumper yang untuk bikin mobilnya jadi lebih cantik. Jadi cuma beberapa bagian aja karbonnya. Jadi emang bener-bener plat dan bener-bener gokil lah pokoknya ini mobil. Ya enak lah, pokoknya kalau buat harian pun juga enak. Tapi susahnya tuh ya ini tadi, setirnya kurang ergonomis. Ya walaupun setirnya ini unik ya, digenggamnya tuh lumayan enak guys. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, pas untuk ukuran orang Indonesia lah pokoknya. Terus yang aku suka itu di sini tuh di atasnya ada panoramik yang ketika malam hari itu kita bisa lihat betapa indahnya kota Surabaya dari bawah. Bilik, aduh ini lumayan susah karena ini pendek sekali mobilnya, aduh. Dan ini harus hati-hati bawa mobil ini ya guys ya. Sebenarnya ini tuh gearboxnya tuh pakai transmisi otomatis Tiptronic ya. Jadi Galen VR4 itu ada yang manual, ada yang otomatis Tiptronic. Jadi Tiptronicnya itu sama kayak punya 46. Jadi bisa di mode sport, tapi aku nggak mau ke mode sport karena aku dipinjam mobil ini aja udah lumayan seneng. Jadi nggak akan aku buat kenceng-kencengan lah. Ntar kita coba ya, kencengnya seberapa sih.
nembusnya lumayan spooling, tapi emang karena bodi dari mobil ini lumayan berat ya, jadi kita nggak bisa sampai sekenceng Galen VR4 guys. Tapi overall the best lah pokoknya ini mobil, aku suka banget. Cuman itu tadi, please lah setirnya dinaikin dong. Kepanjangan guys, kakiku ini emang panjang sih. Dan seperti yang tadi aku bilang, aksen karbonnya, perpaduan dari warna trimnya ini lumayan bikin aku suka lah pokoknya, dan bikin mata jadi fresh. Ya, terima kasih buat Top 7 Garage, dan sekian untuk review kita. Overall mobil ini pokoknya top lah, top banget, dan emang bener-bener harus diapresiasi karena ini emang karya anak bangsa, karya anak-anak Surabaya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like bagi kalian yang belum subscribe dan like. See you di next video. Keep nasty and safety driving.